video dengan berjudul karakteristik perubahan hasil belajar. Dengan saya sendiri ingin menjelaskan tentang pengertian hasil belajar. Apa pengertian hasil belajar itu? Pengertian hasil belajar yaitu perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman atau latihan yang terjadi selama proses pembelajaran. Dan perubahan tersebut ada 3 aspek, yaitu kognitif. Apa itu kognitif? Yaitu pengetahuan. Dan yang kedua ada afektif. Apa itu afektif? Afektif adalah sikap. Dan yang ketiga ada psikomotorik, yaitu keterampilan. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang karakteristik perubahan hasil belajar. Karakteristik perubahan hasil belajar itu bisa dilihat dari 3 sifat, yaitu yang pertama ada sifat bertahap. Perubahan tidak langsung terjadi, namun ada tahapan-tahapannya. Tidak akan secara instan, tapi mereka belajar terlebih dahulu setiap hari bersekolah, nanti akan ada hasilnya. Dan yang kedua adalah terlihat dari perilaku. Perubahan tersebut terlihat dari perilaku yang sudah mereka lakukan setiap hari di masyarakat. Dan yang keempat adalah mencerminkan keberhasilan institusional. Itu yaitu hasil belajar yang berubah secara positif, menandakan efektivitas strategi pembelajaran, yaitu setiap adanya pembelajaran berarti mereka melakukan perubahan yang positif. Seumpama di kelas tersebut ada pembelajaran tentang adab makan dan minum. Setelah mereka mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, tidak ada murid atau mahasiswa yang minum dan makan sambil berdiri. Itu salah satu contohnya. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Oh, maaf, nanti akan disampaikan kepada teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah menerangkan tentang karakteristik perubahan hasil belajar. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rika Sidi Olivia dengan NIM 241111225. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil belajar sendiri ada 2 faktor. Yang pertama internal dan yang kedua yaitu eksternal. Yang internal sendiri meliputi yang pertama yaitu kondisi dan mental. Kondisi dan mental. Anak didik harus mempunyai kondisi fisik dan mental yang sehat atau yang kuat supaya anak didik tersebut bisa fokus pada belajar tersebut. Faktor yang kedua yaitu motivasi. Nah, anak didik sendiri harus mempunyai motivasi yang kuat supaya apa? Supaya mereka kalau belajar ada semangat tersendiri. Nah, dengan motivasi tersebut kita bisa semangat, biar belajar juga seperti itu. Maka kita kalau kita mempunyai motivasi, kita bakal fokus pada belajar tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang ketiga yaitu kecerdasan dan bakat. Nah, anak didik juga pasti mempunyai kecerdasan dan bakat sendiri-sendiri. Tidak sama dengan yang lain. Kecerdasan yang dimaksud yaitu dalam belajar kita nggak harus cerdas, tidak. Kita memanfaatkan kecerdasan kita ya. Gimana maksudnya tuh? Kita tuh bisa belajar dengan cara yang bagaimana, kepintaran kita itu seberapa. Nah, kita gunakan kepintaran itu sendiri. Begitu. Yang selanjutnya yang keempat, faktor yang keempat yaitu minat belajar. Minat belajar. Nah, anak didik kalau tidak mempunyai minat belajar, maka kita akan merasa malas juga. Saya juga sekarang kan menjadi mahasiswa. Kalau kita tidak mempunyai minat belajar sendiri, kita akan malas untuk belajar.
dengan belajar itu kita fokus, kita konsentrasi, maka akan masuk kepada ingatan kita. Nah, daya ingat kita itu juga tergantung pada kita sendiri. Maka dari itu kita butuh konsentrasi supaya daya ingat kita itu kuat. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga kita sebagai anak didik juga, lingkungan keluarga itu mempengaruhi belajar kita. Kalau keluarga kita tidak mendukung untuk belajar, tidak mendukung kita untuk giat ke sekolah atau belajar yang lain, maka kita akan merasa malas. Contoh, kayak bapak atau ibu kita tidak menekankan kita untuk ayo belajar, ayo les. Nah, maka kita akan malas kalau tidak ada dukungan dari keluarga atau dukungan dari orang tua. Maka dari itu lingkungan keluarga juga mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Nah, kita belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi kita belajar tidak hanya di rumah, tapi di sekolah juga. Nah, lingkungan sekolah juga kita itu berpengaruh pada belajar kita di sekolah. Contoh di sekolah gurunya itu ada yang tegas atau yang tidak mengenakan kita. Nah, dari situ biasanya kita itu bakal merasa malas karena dari gurunya sendiri begitu, atau dari lingkungan sekolah temannya juga itu tidak mengenakan kita untuk belajar. Nah, makanya lingkungan sekolah juga mempengaruhi belajar. Yang ketiga, faktor eksternal yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu sesuai kita sendiri. Kayak kita biasanya contoh sendiri, ada seorang yang belajarnya itu pakai musik. Nah, itu baru kita fokus pada belajarnya kita gimana. Soalnya kita sambil mendengarkan musik itu enak, jadi belajarnya juga ikut enak. Ada yang harus yang sepi juga, itu metode pembelajaran kan berbeda-beda, lain juga. Nah, makanya metode pembelajaran juga itu mempengaruhi belajar. Yang terakhir faktor eksternal yaitu media pembelajaran. Nah, hasil belajar metode media pembelajaran yaitu biasanya anak itu kalau belajar itu enak di HP biar fokus, ada yang itu, atau juga ada yang pakai langsung kita nyari buku di perpustakaan. Itu juga termasuk media pembelajaran. Nah, dari kita nyari buku di perpustakaan, kita baca-baca, nah itu bisa masuk ke daya ingat kita juga, bisa fokus pada belajar kita juga. Tergantung pada diri sendiri, diri kita masing-masing. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang faktor mempengaruhi hasil belajar. Terima kasih. Terima kasih untuk moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Kemal Berial Faruk, selaku anggota dari kelompok presentasi ini, dan saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu implikasi dalam pembelajaran. Apa itu implikasi? Implikasi adalah dampak atau hasil dari pembelajaran. Dengan memahami karakteristik perubahan hasil belajar, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang adaptif dan berbasis diferensiasi. Apa yang dimaksud adaptif dan diferensiasi? Adaptif yaitu selalu menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, atau dengan kata lain fleksibel. Dan apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu awal katanya itu dari kata different yang artinya berbeda, perubahan. Jadi setiap pendekatan untuk memahami setiap karakteristik murid, guru harus selalu berpikiran kreatif dan selalu mengevaluasi materi tersebut. Yang kedua yaitu menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik peserta didik, seperti gaya belajar,
dan kinestetik. Gaya belajar visual yaitu menekankan gambaran, seperti contoh guru mengaplikasikan atau menampilkan metode atau suatu gambaran kepada murid sehingga murid dapat menangkap gambaran tersebut. Yang auditory yaitu lebih berfokus kepada suara, dan untuk estetik yaitu pendekatan dengan melalui fisik, sentuhan tangan, ujian, dan lain-lain. Metodenya yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memantau perkembangan secara holistik. Yang dimaksud secara holistik adalah menyeluruh. Jadi guru terus mempertimbangkan atau memantau perkembangan murid-murid secara kognitif, afektif, dan dari segi psikomotorik murid tersebut. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif serta memotivasi siswa untuk terus berkembang. Guru memberikan timbal balik atau ujian pada murid agar murid tersebut lebih bersemangat untuk belajar keesokan harinya, atau seperti contoh ada penambahan nilai, tugas tambahan, seperti itu. Dan materi selanjutnya yaitu peran teori belajar dalam membentuk hasil belajar. Intinya dalam materi ini ada 3 poin penting yang harus kita selalu tekankan dalam memahami teori belajar. Yaitu yang pertama yaitu behaviorisme. Apa itu behaviorisme? Menekankan pentingnya stimulus, respon, dan penguatan. Hasil belajar diukur dari perubahan perilaku yang tampak. Murjan menambahkan bahwa pembiasaan dan pengulangan adalah prinsip penting dalam menciptakan respon yang diharapkan. Menekankan stimulus, yaitu pengulangan pada murid-murid, selalu mengingatkan atau mengulangi materi tersebut sehingga apa yang tersampaikan oleh guru terpatri dalam memori murid tersebut. Yang kedua yaitu kognitivisme, fokus pada proses mental internal seperti pemahaman, ingatan, dan pengolahan informasi. Hasil belajar dilihat dari peningkatan kemampuan berpikir. Dilihat dari seberapa jauh murid tersebut dapat menangkap apa yang disampaikan oleh guru tersebut, dan murid tersebut mengolah kembali materi yang dipelajari sehingga menentukan pola pikir yang lebih luas dan informatif pada murid tersebut. Yang terakhir yaitu konstruktivisme, menekankan pada peran aktif serta didik dalam membangun pengetahuan dari pengalaman. Hasil belajar bersifat personal dan kontekstual serta dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya belajar. Yang ketiga ini adalah menekankan peran aktif seperti tadi dalam pengalaman. Sang guru atau sang tenaga pengajar itu lebih menekankan teori aksi, yang mana murid tersebut lebih dapat memahami apa yang sedang terjadi dan dapat dilakukan dalam belajar dan kedepannya. Dengan memahami teori-teori ini, guru dapat memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar kak, bentar. Makanya kok bisa belajar kayak gini? Belajar gimana emangnya? Mau tahu? Gimana? Let me step in, talking about sweetness. Every time my heart kick in, every time you call me by the name you gave me, you're a trouble chick, I got both face talking.